Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat anak-anakku? Semoga anak-anakku diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, salatan wassalaman ala Rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini atau pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam pelajaran PAI kelas 9, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang praktik atau cara bagaimana penghitungan zakat mal yang sudah Mister jelasin teorinya di bab-bab sebelumnya. Baik, mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih detail, lebih lanjut lagi terkait dengan aplikasi dengan bab zakat fitrah dan zakat mal. Baik, esensi pembelajaran pada pembelajaran ini atau pada bab ini adalah yang pertama untuk menjadikan kita memiliki self leadership yang lebih baik lagi, ya, karena ini melatih diri kita untuk menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Berikutnya, memiliki karakter yang berakhlakul karimah, artinya memiliki akhlak yang karimah, karena untuk kita mengeluarkan zakat mal dan zakat fitrah merupakan hal yang terpuji, hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah gemar beribadah. Dengan adanya materi ini anak-anakku bisa meningkatkan kualitas ibadah lebih baik lagi. Berikutnya dekat dengan Al-Quran, dan dengan adanya pelajaran ini akan lebih mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Karena apa yang diperintahkan oleh Allah termasuk zakat itu ada di dalam dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis. Yang terakhir adalah berpikir kritis dan kreatif. Nah, di sini lebih Mister tekanan untuk anak-anakku sekalian untuk lebih berpikir kritis dan kreatif terhadap apa yang ada di dalam kehidupan kita atau apa yang ada di dalam pembelajaran kali ini. Baik, langsung saja kita mulai ke materinya. Yang pertama, contoh soal zakat mal. Nah, bagaimana penghitungan zakat mal? Kalau kemarin sudah kita bahas adalah untuk zakat mal sendiri nisabnya adalah kurang lebih 85 gram, ya, sedangkan zakat yang dikeluarkan 2,5% dari 85 gram. Nah, contoh soalnya seperti ini. Oke, contoh soalnya zakat emas. Syifa memiliki perhiasan emas sebanyak 150 gram. Nah, yang biasa dipakai adalah sebanyak 40 gram. Setelah berjalan 1 tahun, berapa zakat yang harus dikeluarkan? Nah, baik, perhatikan setiap butir soal atau contoh soal yang ada, ya. Yang pertama adalah kita harus perhatikan. Jadi yang kita zakatkan adalah emas yang kita tidak gunakan. Artinya kita tidak pakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak mungkin orang punya emas seberat 150 gram dipakai setiap hari. Kan enggak ya, kebanyakan gitu ya, dan mencolok yang menimbulkan terjadi kejahatan. Biasanya paling yang dipakai 5 gram, 10 gram, kalau ditaruh semuanya ada anting, terus juga mungkin ada gelang dan sebagainya. Katakan 40 gram yang digunakan. Nah, kita hitung. Cara penghitungannya jangan langsung tebak sekian. Harus menggunakan tahapan-tahapan atau cara sebagaimana anak-anakku mengerjakan matematika. Ya, tidak bisa langsung jawaban tapi ada caranya. Nah, yang pertama adalah nisab zakat emas 85 gram. Apabila sudah sampai kepemilikan 85 gram, maka sudah boleh dikeluarkan. Jumlah perhiasan emas yang dimiliki Syifa adalah 150 gram. Berarti sudah sampai nisabnya karena nisabnya 85. Berikutnya, yang dipakai sehari-hari 40 gram. Dari 150 gram yang dipunya atau yang dimiliki, yang selalu digunakan adalah 40 gram. Emas yang disimpan 150 dikurangi 40 berarti 110 gram. Nah, yang 110 gram inilah yang harus kita keluarkan untuk kita zakat mal. Oke.
Maka zakat yang harus dikeluarkan Syifa 110 gram dikali 2,5%. Ya, kalau nanti anak-anakku punya hitungan-hitungan di kalkulator atau di bukunya, silakan dicek. 110 gram dikali 2,5%, hasilnya adalah 2,75 gram. Nah, berarti yang harus dikeluarkan Syifa adalah 2,75 gram dari total 110 gram. Sedikit ya, enggak terlalu banyak. Nah, bagaimana jika dikonversikan kepada uang? Ini kan baru hitungan yang belum dikonversi dengan uang. Ya, karena harus dikonversikan dengan uang sejumlah gram emas yang dimiliki. Nah, bagaimana? Kita lihat. Bentar. Oke. Nah, jika dikonversikan ke uang, perhatikan, kita jika konversikan kepada uang, maka apabila, nah ini perhatikan, nanti di dalam soal juga, jika harga emas senilai 500.000. Oke, jika harga emas hari ini, ya, atau jika harga emas yang ditentukan adalah contohnya 500.000, nah nanti ketika zakat mal itu menyesuaikan harga emas yang sekarang, bukan harga emas yang dulu pertama kali beli. Karena tahun 2000 dengan 2000 tahun 2000 contohnya 2000 tahun 2017 dengan 2021 harga emas berbeda, artinya lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, gitu ya. Yang digunakan adalah harga yang terbaru, ya, yang terbaru, bukan yang tahun kita beli atau tahun-tahun 90-an, enggak. Ya, contohnya di dalam soal adalah harga 1 gramnya 500, ya. Maka 110 gram emas sama dengan 555 juta. 110 dikali 500, totalnya berarti berapa? 55 juta. Gitu ya. Nah, maka zakatnya adalah 55 juta dikali 2,5%. Berapa 2,5%-nya? Adalah 1.375. Jadi zakatnya sebesar 2,75 gram, atau jika dikonversikan kepada uang rupiah maka senilai 1.375.000. Jadi dari 55 juta dikurangi 1.375 itu nggak ada artinya. Artinya masih lebih banyak harta kita, masih lebih banyak mal kita dibandingkan dengan apa yang kita keluarkan. Bisa dipahami semuanya? Nah, di sini ada ketentuan. Jika seluruh emas yang dimiliki Syifa tidak dipakai atau dipakainya dalam sehari-hari selama 1 tahun, kalau seandainya emas yang kita miliki atau yang dimiliki Syifa 150 gram tidak digunakan selama 1 tahun, nah maka yang dikeluarkan adalah 150 dikali 500, ya, 150 gram dikali 500.000 dikali 2,5%, maka yang dikeluarkan adalah 1.875.000. Jadi zakat emas yang dikeluarkan adalah zakat emas yang disimpan. Kalau yang dipakai sehari-hari enggak. Gitu ya. Paham semuanya? Nah, ini adalah ketentuan cara menghitung zakat emas. Ya, mudah-mudahan anak-anak paham. Nah, kalau seandainya nanti tidak paham, kenapa Mister menggunakan YouTube agar bisa diulang-ulang terus, ya. Bisa diperhatikan, bisa dipelajari lebih dalam lagi. Oke, baik. Nah, sekarang zakat unta. Nah. Oke. Ada soal. Nadia memiliki unta sebanyak 15 ekor. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Oke, berapa zakat yang harus dikeluarkan? Nisab unta adalah 5 sampai 9 ekor. Ya, nisab unta 5 sampai 9 ekor. Jika 5-9 ekor unta, yang harus dikeluarkan zakatnya berapa? 1 ekor kambing usia 2 tahun atau domba usia 1 tahun. Ya, kalau kita punyanya kambing, ya kita zakatkan kambing, ya, usia 2 tahun yang lebih besar.
atau domba yang usianya satu tahun. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita sudah tahu nisabnya, kita sudah tahu berapa batasan yang harus dikeluarkan. Sekarang kita konversikan ke dalam soalnya. Yang di soal adalah Nadia memiliki unit unta sebanyak 15 ekor. Nah, 15 ekor berarti berapa? Nah, nanti kan teman-teman atau anak-anak sekalian bisa lihat buku paketnya. Di sana ada nisabnya dan berapa yang harus dikeluarkan gitu ya. Nanti kalau 15 berapa? Di sini berarti jika Nadia memiliki unta sejumlah 15 ya, maka yang dikeluarkan adalah 3 ekor kambing usia 2 tahun atau 3 ekor domba usia 1 tahun. Nah, inilah yang harus dikeluarkan oleh Nadia gitu ya. Nanti soalnya banyak, ada yang kalau punya 50 bagaimana? Nah, kita sesuaikan. Yang penting caranya adalah anak-anakku tahu dulu nisabnya dan tahu berapa yang harus dikeluarkan. Baru nanti kita sesuaikan dengan jumlah kepemilikan dari hewan-hewan tersebut. Paham ya? Oke. Itu adalah unta. Terus berikutnya, nah, kita bahas zakat sapi atau kerbau. Nah, zakat sapi atau kerbau. Contoh soal. Jika Jaka memiliki sapi sebanyak 67 ekor, berapa zakat yang harus dikeluarkan? Nah, jawabannya adalah yang pertama, nisab sapi kita harus tahu dulu nisab sapi berapa. Nisab sapi adalah 30 sampai 39 ekor. Kalau kita punya minimal 30 ekor sapi atau kerbau, maka kita sudah harus boleh mengeluarkan zakat mal. Jika 30 sampai 39 ekor sapi atau kerbau, yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor sapi atau kerbau usia 2 tahun. Ya, kalau kita punya 30 sampai 39, kita harus keluarkan 1 ekor yang usianya 2 tahun. Nah, bagaimana jika kita punya 67? Berapa yang harus dikeluarkan? Nanti bisa dilihat lagi tabelnya ya, tabel nisab dan yang harus dikeluarkan di dalam bukunya. Nah, yang dikeluarkan adalah jika sapi sejumlah 67, maka yang dikeluarkan adalah 2 ekor sapi atau kerbau usia 1 tahun. 2 ekor ya, 2 ekor sapi atau kerbau usia 1 tahun. Paham ya? 2 ekor tapi usianya 1 tahun. Oke. Nah, ini adalah zakat sapi atau kerbau. Ya, bisa dimengerti ya. Jadi tolong diperhatikan betul tabel dari nisab dan yang zakat yang harus dikeluarkan. Karena ini akan berpengaruh ya. Oke. Berikutnya, nah ini zakat kambing atau domba. Ya. Nah, soalnya adalah Andi memiliki kambing sebanyak 125 ekor. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Kalau Andi punya 125 ekor, berapa zakat yang harus dikeluarkan? Kita jawab, nisab kambing domba adalah 40 ekor minimal, ya. Kalau kita punya 40 ekor saja, ya 40 sampai 120 ekor, maka yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing betina usia 2 tahun atau domba betina usianya 1 tahun. Kalau kita punya 40 sampai 120. Kalau saya punya 45 gimana Mister? 1 ekor. Kalau saya punya 110 Mister, 1 ekor. Ya, 1 ekor kambing betina usia 2 tahun atau domba betina 1 tahun. Itu ya. Nah, sekarang pertanyaan 125. Kalau 125 berarti yang harus dikeluarkan adalah ya 2 ekor kambing betina usia 2 tahun atau 2 ekor domba betina usia 1 tahun. Nah, ini bisa dicek lagi, bisa dilihat ke tabel yang ada di dalam buku paket kalian. Jadi nanti di situ harus betul-betul kita paham dan kita mengerti tabelnya, tabel nisabnya berapa dan yang harus dikeluarkan agar mempermudah kita untuk penghitungan. Kalau nisabnya salah, pasti penghitungannya salah. Nah, itu adalah contohnya dari apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke. Mister balik lagi ke tadi zakat emas ya. Kan ada zakat emas, ada perak. Zakat perak penghitungannya hampir sama dengan zakat emas ya. Cuma bedanya
nisab perak lebih besar dibandingkan dengan nisabnya emas. Karena perak lebih murah harganya dibandingkan dengan emas. Gitu ya. Jadi cara mengerjakannya sama seperti zakat emas. Gitu ya. Oke, itu adalah contoh-contoh soal penghitungan zakat mal ya. Masih ada beberapa lagi, cuma pembelajaran kita kemarin sampai di sini. Jadi Mister jelaskan cara penghitungannya, cara soalnya nanti seperti apa di dalam video YouTube ini. Kenapa Mister buat video YouTube? Agar bisa diulang-ulang terus ya. Ketika ada yang belum mengerti bisa diulang lagi, ada yang belum paham bisa diulangi lagi sampai betul-betul paham. Oke, mungkin itu pembelajaran kita. Nah, di sini kita akan bahas tentang tugas ya. Yang pertama adalah absen melalui komen video YouTube dengan menuliskan kelas dan nama. Lalu berikutnya melihat video dengan baik dan dari awal hingga akhir, bisa direview ulang apabila belum dimengerti. Berikutnya semua siswa mengerjakan tugas yang ada pada Google Classroom. Dikumpulkan paling lambat 26 Januari 2021, berarti hari ini jam 10. Nanti tugasnya akan disertakan di Google Classroom. Berikutnya, jika telat mengumpulkan di Google Classroom dengan waktu yang sudah ditentukan, maka anakku mengirimkan lewat Japri langsung ke Mister ya, dengan ketentuan yang sudah kita sepakati di sebelumnya. Nah, junjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Anak-anakku harus tanggung jawab atas kewajibannya dalam belajar, ikuti pembelajaran dengan baik, kerjakan tugas dengan baik, agar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lalu terakhir adalah terus semangat dan belajar, terus semangat dalam belajar, jangan putus asa, jangan menyerah. Insya Allah semuanya ada jalan. Insya Allah semuanya ada kemudahan. Oke, selamat mengerjakan gitu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga anak-anakku selalu berikan kesehatan. Ingat pesan ibu, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan di air yang mengalir. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Sekian dari Mister, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah.